Halo semuanya, perkenalkan, saya Muhammad Fakih, mahasiswa tingkat 2 semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya dari kelas 2J Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NPM 1210271. Dalam video ini, saya akan membahas materi pembelajaran organisasi untuk memenuhi tugas pertemuan ke-9, Manajemen Inovatif yang diampuh oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SMM. Langsung saja kita ke materinya. Pembelajaran organisasi merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara berkelanjutan dengan meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. 1. Proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. 2. Proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengaktualisasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Tingkatan organisasi pembelajaran. Berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batasan lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. 2. Penguasaan pribadi. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. 3. Model mental. Kemampuan sikap model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. 4. Membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. 5. Tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi atau masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Teori pembelajaran organisasi. Operan kondisioni. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. 2. Classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. 3. Social Learning Theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. 1. Membangun komitmen pada pembelajaran. Dibagi menjadi 5. 1. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. 2. Investasi dalam pembelajaran. 3. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. 4. Mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran. Dan yang kelima, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Dan fungsi yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Dibagi menjadi 4. 1. Implementasi program perbaikan terus-menerus. 2. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. 3. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. 4. Identifikasi mental model proses organisasi. Dan
Fungsi yang terakhir, bekerja menganalisis gagasan dan dampak. 1. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. 2. Memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Nah, jadi udah tahu kan apa itu pengurusan organisasi? Mungkin itu video dari saya kali ini. Sampai jumpa.